Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu, peserta diklat Kepala MTS Sumatera Utara pada mata diklat Teknik Analisis Manajemen untuk evaluasi diri madrasah. Izinkan kami untuk menyampaikan materi ini. Namun sebelum materi ini saya sampaikan, terlebih dahulu ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama Intan Pulungan MPD, alamat Jalan Pinang Mas nomor 1, Blok B, Geria Pinang Mas, Medan, NIP 1969 0104 1995 03 2001. Tempat tanggal lahir Medan 4 Januari 1969. Pangkat Pembina Utama Muda golongan 4C. Nomor HP 0813 6131 6512. Adapun email intanpulungan1969@gmail.com. Bapak dan Ibu bisa mencatatnya karena seluruh tugas-tugas kelompok nanti akan dikirimkan melalui email saya. Jabatan Widya Suara Al-Himadiyah Balai Diklat Keagamaan Medan. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lanjutkan materi kita pada sesi hari ini, yakni Teknik Analisis Manajemen untuk EDM. Adapun hasil yang diharapkan dari peserta diklat nantinya diharapkan dapat memahami pertama teknik analisis manajemen atau TAM, yang kedua sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Lingkup materi yang pertama teknik analisis manajemen atau TAM, yang kedua sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Kemudian selesai materi ini disampaikan, Bapak dan Ibu secara kelompok mengerjakan LK01 yaitu tentang analisis SWOT dan LK02 analisis rapor mutu. Sebagaimana sudah kita bagi kelompok sesuai dengan daftar hadir, masing-masing kelompok 5 orang. Ya, kelompok 1 nomor 1 sampai 5, kelompok 2 nomor 6 sampai 10 dan seterusnya. Adapun terintegrasi karakternya adalah kemandirian, integritas dan gotong royong. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran pertama, teknik analisis manajemen atau dikenal dengan TAM. Bapak Ibu, pada saat madrasah mengembangkan kurikulum 2013, apakah Bapak Ibu melaksanakan analisis lingkungan terlebih dahulu? Kemudian, teknik analisis apa yang Bapak Ibu gunakan? Jelaskan bagaimana caranya. Teknik analisis manajemen atau TAM adalah cara menerapkan metode ilmiah dalam merinci dan menilai keadaan lingkungan secara komprehensif guna memperoleh informasi faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sehingga menghasilkan strategi, program, kegiatan yang tepat dilakukan. Jenis-jenis TAM ada beberapa jenis, di antaranya analisis SWOT. Kegunaannya untuk menganalisis keadaan lingkungan internal dan eksternal. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan alatnya untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal di sekolah kita. Jadi,
untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi, hendaklah kita menggunakan suatu alat yang tepat. Karena alat yang tepat untuk memudahkan kita dalam mencapai satu tujuan. Selain SWOT, ada lagi beberapa jenis alat analisis, di antaranya Force Field Analysis, yaitu kegunaannya analisis merencanakan perubahan. Yang ketiga ada brainstorming, yaitu teknik menggali ide kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada diagram pohon masalah. Kegunaannya sebagai model untuk merinci masalah dan sebab akibat. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mengenal ini ketika mendapatkan materi BLC ya. Selanjutnya ada jenis TAM yang lainnya, diantaranya diagram fishbone. Ini model untuk merinci dan sebab akibat. Kemudian ada model causal map ya, yaitu model untuk pemetaan sebab akibat. Selanjutnya model matriks, kegunaannya model untuk penyusunan fakta dan data. Kemudian ada check sheet, kegunaannya sebagai lembar periksa keadaan atau faktor ataupun masalah. Kemudian stratifikasi, ini pengelompokan ke dalam berbagai kriteria. Kemudian ada model skala nilai. Gunanya model dalam menilai membobot satu faktor. Kemudian ada matriks USG, matriks dalam memilih prioritas masalah. Kemudian diagram Pareto, kegunaannya sebagai model penyajian dan pemilihan fakta dan data. Ada model problem priority ya, kegunaannya model pemilihan prioritas masalah, teknik komparasi, cost benefit dan sebagainya. Itulah jenis-jenis teknik analisis manajemen. Selanjutnya Bapak Ibu kita menganalisis SWOT ya. Apa itu analisis SWOT? Nah, inilah yang mau kita bahas. Analisis SWOT itu terdiri dari S. S itu strength. Apa itu strength? Ya, kekuatan ya. Kemudian W itu weakness. Jadi kelemahan. Ada kekuatan, ada kelemahan. Kemudian O itu apa? Opportunity. Ya. Nah, jadi opportunity ini adalah peluang. Sedangkan T adalah treatment ya, yaitu ancaman. Nah, jadi analisis SWOT adalah salah satu cara untuk menganalisis posisi kompetitif suatu sekolah. Analisis SWOT menggunakan teknik atau alat yang disebut matriks SWOT untuk menilai sebuah sekolah beserta lingkungannya. Nah, lingkungan sekolah ada dua faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor internal sekolah dan ada faktor eksternal sekolah. Faktor internal sekolah meliputi strength atau kekuatan, kemudian ada weakness atau kelemahan. Ya. Jadi faktor internal sekolah memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Sedangkan faktor eksternal sekolah itu meliputi opportunity atau peluang dan juga threats atau ancaman. Nah, ya. Jadi faktor eksternal sekolah ada peluang dan juga ada ancaman. Nah, jadi SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan. Apa itu kekuatan?
Kekuatan yaitu karakteristik sekolah yang memberikan kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian weakness. Weakness itu kelemahan, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada sekolah dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian opportunities atau peluang, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk dapat berkembang di kemudian hari. Kemudian threats atau ancaman, yaitu ancaman yang akan dihadapi sekolah yang dapat menghambat perkembangannya. Kemudian ada strategi dalam mencapai hasil SWOT. Di antaranya strategi SO. Strategi SO ini memanfaatkan kekuatan internal sekolah untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Sedangkan strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Kemudian strategi WT. Ini merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Contoh pengisian matriks SWOT. Kita lihat. Nah, tugas kelompok yang pertama, coba identifikasikan kekuatan dan kelemahan faktor internal di sekolah. Kemudian yang kedua, identifikasikan peluang dan ancaman faktor eksternal sekolah. Selanjutnya yang ketiga, lengkapi matriks analisis SWOT dengan strategi SO dan WO. Kemudian strategi ST dan WT. Silakan Bapak Ibu nantinya berdiskusi, kemudian mengirimkan tugasnya itu melalui email ya. Kalau ada yang nggak jelas nanti bisa ditanya melalui jadwal chat kita ya. Nah, ini tugas pertama, yaitu analisis SWOT. Baik faktor internal maupun faktor eksternal. Di sini ada strength atau kekuatan, kemudian ada weakness atau W. Di sini ada opportunity. Jadi silakan Bapak Ibu jabarkan di sini apa-apa saja yang termasuk dalam strength ya. Kemudian apa-apa saja yang termasuk dalam weakness ya. Kemudian faktor eksternal, peluang-peluang dan ancaman. Nah, jadi nanti di sini ada strategi SO, ini ada strategi WO. Ini SO di sini. Sedangkan ini strategi ST. Di sini dia. Kemudian ini ada strategi W, ini T. Jadi di sini. Jadi kekuatan faktor internal sekolah ya, misalnya sarana prasarana ya, ataupun para guru dengan siswa itu berjalan harmonis hubungannya, begitu juga antar sesama guru. Itu termasuk kekuatan. Sedangkan faktor kelemahan, misalnya perekrutan guru didasarkan oleh faktor kekeluargaan ya. Kemudian bisa juga faktor kelemahan itu oleh karena sarana prasarana yang tidak memadai. Ya, silakan Bapak Ibu telaah dan didiskusikan ya masing-masing kelompok.
Selanjutnya kita masuki kegiatan pembelajaran 1, yaitu sistem penjaminan mutu internal atau yang biasa dikenal dengan SPMI. Sistem penjaminan mutu internal merupakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Nah, apa tujuannya? SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Nah, ini ada siklus SPMI. Siklus SPMI mulai dari pemetaan mutu didasarkan oleh visi misi dan kebijakan sekolah dan juga kebijakan pemerintah, yaitu dari kurikulum dan standar nasional pendidikan. Selanjutnya dilaksanakanlah penyusunan rencana pemenuhan, yaitu berupa dokumen perencanaan, pengembangan sekolah, dan rencana aksi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan rencana pemenuhan. Ini menghasilkan capaian kualitas sekolah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Tahap selanjutnya, evaluasi atau audit pelaksanaan rencana. Ini menghasilkan laporan hasil evaluasi berupa pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan implementasi dari rencana aksi. Tahap berikutnya, penetapan standar mutu. Penetapan standar mutu ini akan menghasilkan pemetaan mutu yang sesungguhnya, sehingga menghasilkan dokumen evaluasi diri sekolah ataupun madrasah. Nah, jadi pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri madrasah atau sekolah. Bapak Ibu, apa yang maksud dengan EDS itu atau EDM? Ya, EDS atau EDM adalah evaluasi diri madrasah. Apa, sampai di mana standar nasional pendidikan yang sudah dicapai. Jadi kita menilai madrasah kita sesuai dengan apa adanya. Apa kelemahan dan apa kekurangan madrasah kita. Kita analisis agar kita dapat memperbaiki apa kekurangan dan kelemahan dari madrasah kita. Ibaratnya, kalau kita adalah general check-up, kita mau mengetahui apa penyakit-penyakit yang kita derita, supaya dapat kita perbaiki kesehatan kita ataupun kita obati sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Atau juga para ibu mungkin kalau mau pergi berbelanja, tentu sebelum pergi berbelanja tentu mengecek dulu apa ketersediaan yang ada di dalam kulkasnya. Ya, mungkin di sana dilihat sayur apa yang kurang atau yang habis, sayur apa yang masih ada. Dilihatlah di dalam kulkas itu apakah cabenya sudah habis atau belum, bawangnya masih ada lagi apa tidak. Jadi dia akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi seperti itulah evaluasi diri madrasah kita. Kita mengecek
apa-apa yang ada di madrasah kita. Apa kekurangan ataupun kelebihannya, supaya kita mampu memperbaiki madrasah kita sehingga tercapailah 8 standar nasional pendidikan. Selanjutnya, evaluasi diri sekolah, yaitu proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal, yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, hasil EDS itu dipakai sebagai dasar penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS, dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten kota dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian apa tujuan EDS? Nah, tujuan EDS yang pertama menilai performa sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan capaian standar nasional. Kemudian kegunaan yang ketiga untuk menyusun atau merevisi RKS atau RKAS sesuai kebutuhan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Jadi banyak manfaat EDS ya atau EDM. Pertama, bagi sekolah. Manfaatnya yang pertama, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, memiliki data dasar yang akurat. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang. Yang keempat, memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan. Itu manfaat EDS bagi sekolah. Selanjutnya, manfaat EDS bagi luar sekolah. Yang pertama, untuk menyediakan data dan informasi. Yang kedua, untuk pembuatan keputusan. Yang ketiga, perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Yang keempat, untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kelima, untuk mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan. Dan yang keenam, untuk mengidentifikasi keberhasilan sekolah. Selanjutnya, pengisian instrumen EDS. Warga sekolah yang mengisi instrumen EDS pada aplikasi pemetaan mutu terdiri dari yang pertama, kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang kedua, siswa minimum 5 orang per tingkat kelas. Untuk SD hanya siswa kelas 4-6. Untuk SMP, minimum 1 guru per mata pelajaran. Kemudian komite sekolah, minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite dan 2 orang perwakilan orang tua siswa. Selanjutnya ada pengawas sekolah pembina. Nah, ini ada contoh rapor mutu. Berdasarkan standar nasional ya, berapa yang sudah yang dicapainya. Nah, kalau standar kompetensi lulusannya 6, standar isinya capaiannya 5, kemudian standar proses capaiannya 6, standar penilaian pendidikan capaiannya 5, sarana prasarana capaiannya 5, standar pengelolaan pendidikan capaiannya 4, kemudian standar pembiayaannya 7, maka capaian standar nasional pendidikannya rata-rata 5,4. Akan didapat grafiknya seperti ini. Kita lihat yang paling baik nilainya adalah standar pembiayaan, sedangkan yang paling rendah adalah standar pengelolaan pendidikan. Nah, itu masih rendah ya, yaitu nilainya 4. Jadi masing-masing sekolah ini grafik daripada
rapor mutu sekolahnya berbeda-beda, ya, tergantung berapa capaian dari standar nasional. Nah, ini rapor mutu satuan pendidikan, ya, ada indikatornya dan ada nilainya. Ini contoh analisis rapor mutu. Selanjutnya Bapak Ibu mengerjakan tugas LK02, yaitu analisis rapor mutu. Kerjakan secara berkelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Analisis rapor mutu didasarkan pada kasus yang diberikan, ya. Selanjutnya presentasikan dan analisis rapor mutu kelompok, ya. Nah, nanti dikirim melalui email. Nah, jadi ini ada tabel berdasarkan rapor mutunya. Istilah di sini apa kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, ancamannya, ya. Nah, refleksinya, bagaimanakah pemahaman saudara tentang TAM, SWOT, SPMI, dan EDS? Yang kedua, jika ada materi yang masih dirasakan kurang, bagaimana upaya Bapak Ibu mengatasi kekurangannya? Yang ketiga, jika sudah menguasai, bagaimanakah pemanfaatan materi untuk meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu semua? Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari awal, yang pertama, TAM adalah cara menerapkan metode ilmiah dalam merinci dan menilai keadaan lingkungan secara komprehensif guna memperoleh informasi faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga menghasilkan strategi, program, kegiatan yang tepat dilakukan. Sedangkan analisis SWOT adalah salah satu cara untuk menganalisis posisi kompetitif suatu sekolah. Analisis SWOT menggunakan teknik atau alat yang disebut matriks SWOT untuk menilai sebuah sekolah beserta lingkungannya. Sedangkan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Terakhir, EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Demikian paparan yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.